Istilah ini sudah sering dibicarakan oleh banyak orang, tetapi saya tidak yakin apakah setiap yang berbicara itu mengerti dengan yang dikatakannya atau tidak. Semoga kita semua terhindar dari kebiasaan untuk mengatakan sesuatu yang sesungguhnya kita itu tidak tahu, sesungguhnya kita tidak mengerti. Para sahabatku yang dirahmati Allah, tema pagi ini saya kemukakan surga dan neraka, geografis atau psikologis. Kenapa judul ini saya munculkan? Karena banyak di antara kita barangkali sudah terjebak oleh dogma, oleh doktrin, oleh konsep, keyakinan, filosofis yang sudah mengakar dan menjejali pikiran kita sejak dari kecil, bahkan mungkin sampai sekarang. Bahkan konsep surga dan neraka ini kebanyakan digunakan untuk mendidik kita dalam konsep reward and punishment. Setiap kebaikan selalu dikaitkan dengan surga, setiap keburukan selalu dikaitkan dengan neraka. Bahkan surga selalu dijadikan iming-iming agar seseorang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bahkan neraka pun terkadang sering dijadikan sebagai suatu ancaman buat seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan kejahatan. Lalu surga dikaitkan dengan Tuhan terkadang, dan neraka dikaitkan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai sosok yang diberi nama setan. Dan seakan-akan di semesta ini ada dua kekuasaan yang saling berlawanan. Satu kekuasaan dikuasai oleh Tuhan, satu kekuasaan dikuasai oleh yang sering kita sebut sosok sebagai setan. Dan sebetulnya kalau itu terjadi, kalau kita cerdas, berarti ada dua kekuasaan dan kekuatan yang saling bersaing. Padahal kita sering mengatakan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau tiada Tuhan selain Allah, pertanyaannya, adakah sesuatu di semesta ini yang eksis tanpa kehadirannya? Kalau saya ingin menyampaikan kepada para sahabat sekalian di semesta ini, yang ada cuma Dia. Yang awal Dia, yang akhir Dia, yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Sebagaimana yang Dia sampaikan di dalam Al-Quran, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, Dialah yang akhir, Dia yang lahir, dan Dia juga yang batin. Jadi sebetulnya yang mana yang bukan Dia? Kadang-kadang sosok yang diberi nama setan itu sering dijadikan sebagai kambing hitam, dari kebiasaan kita untuk melempar tanggung jawab. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sebut kejahatan, akibat ketidakmanunggalan kita dengan Tuhan, maka kita sering mengkambing hitamkan pada satu sosok yang sering diberi nama dengan bernama setan. Saya terus terang saja, selama hidup saya, udah 54 tahun saya diberi izin untuk mengontrak tubuh ini di kehidupan yang sekarang. Saya terus melakukan pencarian yang namanya setan itu. Dan sampai sekarang saya belum pernah bertemu itu dengan yang bernama setan. Justru yang saya temukan adalah manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang bodoh dalam kehidupannya. Itu saja yang saya temukan dalam hidup. Jadi saya mencari setan dari ujung timur ke barat, dari ujung utara ke selatan, sampai 54 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah saya belum pernah bertemu dengan yang namanya setan itu. Yang saya temukan itu adalah orang-orang yang terpisah dari Tuhannya, terpisah dari cahayanya, orang-orang yang tidak tahu diri dan orang-orang yang bodoh yang saya saksikan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu menarik sekali hari ini kita akan berdiskusi lebih tajam, lebih dalam supaya kita tidak terjebak oleh doktrin, oleh filosofis, oleh ajaran teori yang sering menjejali kepala kita sejak dari kecil sampai sekarang, yang sesungguhnya kita tidak mengerti. Oleh karena itu izinkan saya untuk memulai kajian pagi ini dengan memunculkan satu ayat dalam Quran surah Hud
Barangkali yang di rumah punya Quran, silahkan untuk mengambil Qurannya. Surah Hud itu surah yang ke-11, ya. Surah yang ke-11. Ya, surah yang ke-11, dan hari ini kita akan mencoba untuk menjadikan dasar pijakan kajian kita mulai dari ayat yang ke-106. Kita lihat surah Hud ayat yang ke-106, ya. Silakan semuanya untuk menyaksikan Al-Qur'annya, ya, supaya kita tidak salah paham, ya, tidak salah paham. Supaya semua kita tidak terjebak oleh teori dan konsep yang keliru. Oleh karena itu saya izinkan saya untuk membacakannya dulu karena ini kajian sangat menarik dan sangat dalam, ya. Jadi saya ingin menyampaikan dasar pijakannya. Silakan dilihat Quran surat Hud ayat yang ke-106. Ya, supaya semua transparan, ya, kita bahas secara saintifik, kita coba menggunakan pendekatan yang selogik mungkin supaya seluruh pikiran kita bisa menyatakan yes. Ya, jangan sampai kita terjebak oleh oleh ih, oleh oleh ya. Tapi kita harus masuk pada ya. Kalau sudah itu kan mulut kita sudah bulat, ya. Kalau mulut kita sudah bulat, berarti kita sudah bisa menyatakan yes pada sesuatu yang datang di kepala kita. Karena logika kita ini jangan pernah dicampuri, ya, oleh ketidakmurnian. Biarkan pikiran kita terbuka seterbuka mungkin, karena pikiran itu seperti parasut, ya. Parasut itu kalau terbuka bisa menyelamatkan. Tapi kalau parasut itu tertutup, maka dia akan jatuh bebas. Maka seorang penerjun payung yang parasutnya tidak terbuka, dia akan jatuh bebas. Dan dia tidak bisa mengendalikan dia di mana dia jatuh. Berbeda dengan orang yang terjun payung, kemudian parasutnya terbuka. Dia bisa kendalikan nih. Dia mau hinggap di daerah mana. Apakah dia mau di daratan atau dia mau di mana? Ya terserah, dia pilih. Ya, dan dia bisa kendalikan. Itulah pikiran yang terbuka. Jadi jangan sampai kita menggunakan pikiran yang tertutup karena sudah tertutup oleh konsep, oleh teori, oleh filosofis, oleh dogma yang sudah cenderung mengakar di kepala kita. Baik, kita mulai, ya, ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, fa'amal ladina syaku, ya. Adapun orang-orang yang celaka, ya, fafinar, maka dia akan tinggal dalam nar. Jadi saya menggunakan bahasa yang asli saja, nar. Karena sesungguhnya di dalam Quran tidak ada istilah neraka. Di Quran itu yang ada cuma nar saja. Dan di Quran pun tidak ada istilah surga, apalagi suarga, tidak ada, ya. Yang ada di Quran itu cuma jannah. Dan ternyata setelah saya pelajari secara mendalam, ya, konsep jannah, konsep nar, ya. Kalau dalam tradisi Nusantara ada yang namanya suarga loka, ada yang namanya naraloka, ya. Dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya hell, ada yang namanya heaven, ya. Itu ternyata sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu saya tidak mau terjebak oleh tradisi dan kata-kata. Mari kita berpikir lebih jernih untuk mendapatkan kebenaran yang lebih universal. Sekali lagi, ya, mari kita baca, ya. Fa'ammal ladina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wasyahikun. Adapun orang-orang yang celaka, ya, tempatnya adalah di dalam nar. Jadi nar itu adalah, ya, sesuatu yang ada, ya, di mana, ya, nar itu keberadaannya di tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Ini ayat bagus sekali, ya. Jadi ternyata neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Nah, kalau gitu, di mana sebenarnya tempat itu? Coba kita berpikir lebih jernih lagi. Bukankah kita bernapas di sini sekarang? Lihat saya sekarang. Saya bisa bicara karena saya sekarang sedang bernafas. Dan nafas itu cuma dua. Ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, ketika nafas itu sudah tidak masuk lagi dan sudah tidak keluar lagi, kan artinya tubuh kita sudah mati. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebetulnya nar itu adalah tempat di di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi kalau gitu nar itu di mana?
Ya nara itu adanya di sini.